Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa 'amila bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Nasr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita semua nikmat sehingga kita bisa gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk tetap beribadah kepada Allah hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah mendekati 10 Ramadan yang terakhir. Ada beberapa tipikal orang ketika berada di akhir-akhir Ramadan seperti ini, kita bisa mengklasifikasikan ada satu kelompok ketika dia berada di akhir-akhir Ramadan maka ibadahnya semakin kencang. Lalu ada kelompok yang lain ketika berada di akhir-akhir Ramadan zakat malnya makin kencang. Zakat mal, Pak. Jadi para ulama itu membagi zakat secara umum ada dua, zakat mal dan zakat fitr. Tapi orang Indonesia nambah-nambahin jenis zakat satu lagi, zakat mal namanya. Dan zakat mal ini ditunaikannya ketika sudah di akhir-akhir Ramadan seperti ini makin banyak yang menunaikan zakat mal. Karena kalau kita lihat di mal, wah masya Allah, semua barang-barang itu diskon hingga 90% gitu. Ketika dilihat harganya, satu kaos diskon 90%, harganya 200.000. Katanya diskonnya 90%. Namun masih tetap aja banyak orang yang membayarkan zakat mal. Itu orang kita, Pak. Ada juga kelompok lain itu sebagian muslimin ketika berada di akhir-akhir Ramadan, maka mereka semakin giat, semakin kencang untuk nyari jadwal bukber. Nah, ini ada juga. Di kita itu jadwal bukber, masya Allah setiap orang padat jadwalnya. Hari pertama, misal bukber dengan keluarga besar. Nanti hari kedua bukber dengan alumni SMA atau alumni MA apa. Hari ketiga bukber dengan alumni SMP, alumni SD pun ada. Heran saya itu. Ada orang bukber dengan alumni SD juga masih ada. Terus nanti bukber dengan sesama majelis taklim, bukber dengan sesama pengurus DKM dan seterusnya. Artinya jadwal bukber ini biasanya baru ada kalau sudah di pekan kedua dari Ramadan. Pekan pertama rata-rata orang muslimin sibuk nyari masjid untuk sholat tarawih. Hari pertama di An-Nasr, hari kedua di mana, hari ketiga di mana. Kalau sudah hari ketujuh, nah semangat itu sudah mulai pudar. Semangatnya ganti untuk nyari jadwal bukber. Jadwal bukber dari pekan kedua hingga pekan ketiga. Nanti kalau sudah masuk pekan keempat, sibuk mempersiapkan untuk mudik. Wah, ini udah, itu kayaknya sudah menjadi tren di kita, Pak. Sudah menjadi tren di kita. Nah, kalau kita bandingkan dari 3 kelompok tadi, kelompok pertama sibuk beribadah di akhir-akhir Ramadan, bahkan semakin kencang ibadahnya. Kelompok kedua sibuk zakat mal. Kelompok ketiga sibuk mempersiapkan mudik dan seterusnya, bukber.
Kira-kira di antara tiga kelompok ini, mana yang paling banyak di akhir-akhir Ramadan seperti hari ini? Yang pertama, banyak nggak? Wah, nggak ada yang jawab, kayaknya enggak gitu ya. Bisa jadi yang kedua, yang ketiga. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang pernah kita minta-minta kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Kita minta, ya Allah, pertemukan dengan Ramadan, dikasih kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan itu cuma maksimal 30 hari, minimal 29, antara 29 atau 30 gitu kan. Ramadan itu, kita berpuasa Ramadan itu antara 29 atau 30. Nggak ada orang puasa 28 hari, berarti dia utang 1 hari. Nggak ada juga orang puasa 31 hari, itu kelebihan solehnya, terlalu soleh. Maka puasa cuma 29 sampai 30. Dulu minta-minta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan, nah ini dipertemukan dengan Ramadan cuma maksimal 30 hari, kok disia-siakan sebagiannya, entah sebagian kecil atau sebagian besarnya. Ada satu lagi kelompok, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah berada di akhir Ramadan seperti ini, maka semangat untuk berpuasa itu semakin berkurang. Bahkan ada muncul anggapan bahwa puasa Ramadan kok lama ya, kok berat ya, kapan selesainya? Ini biasanya kalangan anak-anak, karena pengennya anak-anak itu cepat-cepat selesai Ramadan biar nanti dapat THR, dapat angpau. Kalau di istilah di daerah saya itu dapat fitrah, dapat fitrah, angpau itu. Ini anak-anak. Kalau sampai ada dia secara umur bukan anak-anak, tapi pola pikirnya juga sama. Kapan ini selesai puasa Ramadannya? Kok berat sekali puasa Ramadan? Jangan-jangan fisiknya tua, tapi mentalnya masih mental anak-anak. Jangan-jangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang pertama tadi. Semakin mau berakhir Ramadannya, semakin kenceng ibadah kita, jangan sampai terlena dengan kehidupan duniawi yang itu tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, fenomena tentang berkurangnya semangat untuk berpuasa atau anggapan bahwa puasa Ramadan ini berat. Kalau ada orang tua yang semacam itu masih mempunyai perasaan seperti itu, maka bisa jadi dia itu sebenarnya tidak mengetahui bahwa Allah ini sebenarnya memberikan keringanan kepada kita ketika kita menjalankan puasa. Hari ini ketika kita berpuasa, saya bisa pastikan kita semua mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya setiap hari, meskipun saya bukan status musafir, saya nggak pernah sakit secara fisik. Mudah-mudahan hati juga tidak sakit, rohani saya tidak sakit. Tapi saya setiap kali menjalankan puasa, saya selalu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku untuk para hadirin sekalian. Apa keringanannya, Pak? Yang kita sering dengar, kita mendapatkan keringanan untuk berpuasa ketika kita sedang musafir. Ada orang musafir di bulan Ramadan, siang hari dia bisa mendapatkan keringanan. Keringanannya apa? Tidak puasa. Ada orang sedang sakit, lalu di siang Ramadan dia tidak berpuasa. Nah, ini bentuk keringanan yang sering kita dengar. Tapi itu kan harus nunggu sakit dulu, harus nunggu musafir dulu. Sedangkan kita nggak harus sakit, nggak harus musafir, kita ini bisa mendapatkan atau kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keringanan tersebut? Jawabannya, keringanan itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Setidaknya di ayat tersebut kita bisa mendapatkan dua keringanan setiap hari. Tidak harus nunggu sakit, tidak harus nunggu musafir. Apa keringanannya? Yang pertama adalah dibolehkannya untuk muslimin muslimat yang sudah punya pasangan, bersuami beristri, maka melaksanakan hubungan di malam Ramadan.
itu adalah keringanan, Pak. Karena kenapa kita bisa mengatakan itu keringanan? Kalau kita melihat tata cara puasa di awal-awal Islam, ada satu riwayat menyebutkan bahwa kanal muslimun, orang-orang muslim di awal-awal Islam itu tidak mendekati la yaqrabuna nisa Ramadan kullah. Orang-orang muslimin di awal-awal Islam itu mereka tidak mendekati, tidak berhubungan dengan istri-istri mereka selama Ramadan penuh. Di riwayat yang lain bahwa durasi diperbolehkannya untuk berhubungan. Kalau bahasanya Mamah Dede itu duil-duil, gitu ya, duil-duil. Dibolehkannya muslimin di awal-awal Ramadan untuk duil-duil itu hanya sebentar saja. Paling 1 jam 2 jam mereka boleh untuk duil-duil. Setelah itu selesai, nggak ada waktu untuk duil-duil lagi. Dalam 1 hari itu paling durasinya 1-2 jam, 1 sampai 2 atau 3 jam. Udah di waktu-waktu itu aja, nggak lama. Beda dengan di zaman kita, Pak. Hari ini kita berpuasa Ramadan, waktu dibolehkan untuk duil-duil itu berapa jam? Dari jam 6 hingga subuh, dari adzan maghrib hingga adzan subuh, itu ya. Kalau ada orang mau duil di waktu-waktu itu diperbolehkan, nggak dapat hukuman, itu ya, diperbolehkan. Tapi di awal-awal Islam tidak. Makanya dulu kejadian aturan tentang duil-duil ini oleh para sahabat dirasakan ini hal yang sangat berat. Ada sebagian sahabat yang kemudian curi-curi, dia melanggar diam-diam, tahu sih bahwa Ramadan ini bukan bulan untuk duil-duil di malamnya, tapi karena ada sahabat yang gak kuat, akhirnya terjadilah itu duil-duil dengan pasangan sahnya. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia itu kita mengenal pribadinya Umar bin Khattab sebagai pribadi yang sangat garang, sangat keras, gitu ya, sangat punya pendirian, ya gak bisa diganggu gugat. Itu Umar bin Khattab. Bahkan sebelum beliau masuk Islam dikatakan Umar bin Khattab ini min asyaddin nasi adawatan li da'wati Muhammadin. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling menentang dakwahnya Nabi. Bahkan Umar bin Khattab ingin memenggal kepalanya Nabi itu sebelum masuk Islam, saking garangnya. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk orang yang paling pertama akan melawan musuh-musuhnya Nabi Muhammad, musuh-musuhnya Islam. Itu Umar bin Khattab. Namun dalam urusan duil-duil, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk yang agak keberatan. Ketika menjalankan masuk bulan Ramadan, lalu harus puasa duil-duil selama 1 Ramadan penuh. Ini keberatan. Maka ada satu riwayat Umar bin Khattab ternyata pernah melanggar tuh. Jadi dia tidur, habis buka puasa tidur, lalu bangun-bangun melihat istrinya, seketika langsung duil-duil. Dia tahu, waduh ini pelanggaran ini. Akhirnya dia ngomong kepada Nabi, Nabi, saya dengan istri saya melakukan hal yang menghancurkan. Apa tuh? Duil-duil. Akhirnya kemudian turunlah ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna. Sejak saat itu turunlah ayat 187 tadi dari surat Al-Baqarah, bahwa Allah mengetahui ada hamba-hambanya yang tidak mampu menahan. Maka sejak saat itu diperbolehkan untuk duil-duil, asalkan waktunya dari maghrib hingga subuh, maksimalnya itu subuh itu udah selesai. Nah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak. Siapa namanya? Siapa nama anaknya? Yang perempuan Hafsah, yang laki-laki yang terkenal Abdullah ibni Umar. Ketika kita baca hadis ada nama Ibnu Umar, maka itu anaknya Umar bin Khattab yang nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah ini juga mempunyai kisah yang unik.
Disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan gini, qila kana Ibnu Umar yuftiru awwal syai'in 'ala al-wad'i. Ibnu Umar, Abdullah tadi itu, berbuka puasanya bukan dengan makan kurma, bukan juga dengan meminum air zam-zam atau air teh atau biji salak dan semacamnya, enggak. Tapi Ibnu Umar yuftiru awwal syai'in 'ala al-wad'i, berbuka puasa, mengawali buka puasa dengan al-wad'u. Apa itu al-wad'u? Duil. Nah, ini Ibnu Umar, Pak. Unik. Maka ketika yang lain berbuka puasa dengan membaca doa dhahabal dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, atau baca doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa 'ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Misal seperti itu. Khusus untuk Ibnu Umar, doanya bukan itu. Doanya apa, Pak? Kayak nggak pernah duil-duil aja kayaknya nih. Kok nggak ada yang doanya? Doanya Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Nah itu yang dibaca oleh Abdullah Ibnu Umar, agak unik. Maka Ibnu Umar ini dikenal sebagai min zuhadil muslimin atau min zuhadil sahabat, dan kelompok muslimin dari kalangan sahabat yang zuhud. Wa ulamaihim, dan juga Ibnu Umar ini dikenal sebagai orang yang ahli ilmu dari kalangan sahabat. Namun orang yang zuhud, orang yang ahli ilmu itu bukan berarti tidak mau duil-duil. Bahkan itu mengawali buka puasanya dengan duil-duil. Lebih mencengangkan lagi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menjelaskan gini, rubbama annahu jama'a thalathan min jawarihi. Bisa jadi Ibnu Umar ini berbuka puasanya bukan hanya dengan satu istrinya saja, tapi thalatha, tiga. Nah, tiga itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, pagi-pagi sudah bahas duil-duil, bahaya ini. Kita stop sampai ini saja. Ini pertama, Pak. Jadi keringanan kita sebagai seorang muslimin hari ini ketika berpuasa itu dibolehkan untuk duil-duil asalkan di malam hari. Yang kedua, keringanan yang Allah berikan kepada kita semua hari ini adalah terkait dengan durasi waktu puasanya. Hari ini kita berpuasa Ramadan di Indonesia, rata-rata waktunya itu 13-14 jaman, sekitaran waktu-waktu itu, gitu ya. Dari setengah 5 hingga jam 6, kan? Jam 6 berarti ya 13 jam setengah ya. Sekitaran itu waktu kita berpuasa. Kalau kita bandingkan dengan durasi puasanya para sahabat-sahabat di awal-awal Islam, itu sangat jauh, Pak. Karena di waktu itu aturan puasa, start puasa itu bukan adzan subuh. Kalau kita hari ini start puasanya adzan subuh. Kalau di awal-awal Islam dulu, start puasa itu diawali dengan di antara dua pilihan, antara tertidur setelah sholat maghrib atau antara mengerjakan sholat isya. Kalau ada orang sudah sholat isya, maka selesai sholat isya itulah waktu dia memulai untuk puasa. Bodoh amat sudah makan minum atau belum, pokoknya kalau sudah sholat isya waktunya untuk berpuasa. Yang kedua, tertidur setelah sholat maghrib. Kalau sampai ada orang tertidur setelah sholat maghrib, kita misalkan buat contoh, maghribnya jam 6, setengah 7 dia tidur, meskipun hanya 10 menit bangun-bangun, dia sudah harus berpuasa. Maka kalau diasumsikan seperti itu, sahabat itu berpuasa bisa sampai 22 jam dalam satu hari. Sedangkan waktu untuk berbuka 1-2 jam saja. Itu di zaman-zaman awal Islam, maka sangat berat. Kita hari ini ketika berpuasa cuma dari setelah azan subuh sampai azan maghrib, kok masih keberatan? Barangkali belum tahu kisah tentang ini. Nah, itu salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah 187. Maka dahulu ada sahabat
Itu sangat masyhur ceritanya. Namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Qais bin Sirmah Al-Ansari ini pekerjaannya sehari-hari di ladangnya. Dia petani begitu, punya ladang. Maka dia pagi hari pergi ke ladangnya, bercocok tanam di situ, mengurus ladangnya hingga sore hari. Ada satu kasus dia ketika itu mengerjakan aktivitasnya sehari-hari. Ya kalau pagi sampai sore ke ladangnya, bekerja keras begitu. Lalu sore hari dia pulang menjelang buka puasa, dia nanya kepada istrinya, "A'indaki ta'amun?" Istriku, ada enggak ini makanan yang bisa kita makan untuk buka puasa? Kata istrinya, "Lah, enggak ada makanan yang bisa kita makan." Akhirnya kemudian istrinya dari Qais bin Sirmah Al-Ansari ini keluar dari rumah nyari-nyari makanan. Pas sudah dapat makanan, istrinya senang. Akhirnya dia pulang. Harapannya suaminya akan berbuka puasa dengan makanan yang dia bawa. Pas nyampe rumah, buka pintu, ternyata suaminya tertidur. Maka kemudian istrinya mengatakan, "Khaibahlah, ini kamu pasti akan kecewa, ini kacau ini." Kalau bahasa kita gitu, kacau ini yang membuat kamu kecewa nanti. Kenapa kecewa? Karena aturannya kalau sudah tidur setelah sholat maghrib harus puasa. Sedangkan Qais bin Sirmah ini sudah seharian capek bekerja di ladangnya, lalu nyampe rumah belum sempat makan sudah tertidur. Bangun-bangun harus puasa. Makanya makanan yang dibawa oleh istrinya percuma, nggak bisa dimakan oleh suaminya karena dia sudah harus puasa. Ya sudah, dia akhirnya puasa. Sampai keesokan harinya dia kemudian melakukan aktivitas sehari-harinya, pergi ke ladangnya lagi. Pas di siang hari, Qais bin Sirmah tiba-tiba pingsan. Kemudian setelah itu kisahnya Qais bin Sirmah ini dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Sejak saat itu aturan puasa terkait dengan durasinya bukan lagi antara dua pilihan, antara sholat isya atau tidur, tapi jelas antara adzan fajar subuh dengan adzan maghrib. Di waktu siangnya berpuasa, di waktu malamnya tidak berpuasa. Boleh makan, boleh minum, meskipun sudah tertidur, meskipun sudah sholat isya masih tetap boleh makan, boleh minum, boleh duil-duil dan seterusnya, gitu ya. Maka saat itu Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat senang karena turun ayat Al-Baqarah 187, dan kisah tentang Qais ini itu menjadi pendekar kita, Pak. Coba nggak ada kisah Qais bin Sirmah gitu. Nah, gimana tuh ya? Untung ada Qais bin Sirmah yang sempat pingsan gara-gara tidak sempat untuk buka puasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua di antara keringanan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi keringanan dari Allah itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, keringanan yang diberikan tanpa ada konsekuensinya. Misalnya tadi, duil-duil sama durasi puasa. Keringanan yang kedua adalah keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, namun ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Antara qadha puasa atau fidyah. Nah, ini diatur dalam fikih. Siapa saja orang yang bisa mendapatkan keringanan dari Allah untuk berpuasa, namun ada konsekuensinya. Yang pertama adalah orang-orang yang yang mempunyai penyakit, yang punya penyakit, namun penyakitnya ini ada harapan untuk sembuh. Kita ambil contoh orang punya penyakit mah ini bisa sembuh atau tidak? Bisa. Orang punya penyakit flu
flu itu bisa sembuh atau tidak? Pilek. Bisa ya? Bisa. Yang ketiga, ada orang punya penyakit panu. Panu itu penyakit bukan, Pak? Penyakit. Bisa sembuh atau tidak? Bisa. Kita ambil 3 contoh ini. Yang pertama, orang punya penyakit mah. Apakah diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di siang hari ketika penyakit mahnya kambuh? Jawabannya boleh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena orang yang punya penyakit mah yang sedang kambuh ini, kalau dia lanjut puasanya, nanti makin parah itu penyakit gitu ya. Yang kedua, tadi contohnya apa? Pilek. Orang yang sakit pilek dan itu penyakitnya bisa sembuh, boleh atau tidak orang tersebut untuk membatalkan puasanya gara-gara dia sedang flu? Boleh atau tidak? Oke, tar dulu yang flu. Yang ketiga, panu. Orang punya penyakitnya panu, lalu dia membatalkan puasanya gara-gara punya penyakit panu. Boleh atau tidak? Tidak. Yang ketiga, kita semua mengatakan tidak. Yang pertama mengatakan boleh. Berarti ini Anda sama-sama penyakit dan penyakitnya bisa sembuh, namun ada penyakit tertentu yang dibolehkan untuk membatalkan puasanya, ada penyakit tertentu yang tidak membolehkan untuk membatalkan puasanya. Apa kriteria-kriterianya? Ada 2. Yang pertama, dengan dia berpuasa maka sakitnya semakin parah, maka boleh untuk orang tersebut tidak berpuasa di siang harinya, membatalkan puasanya itu diperbolehkan. Karena kalau dia paksakan untuk terus berpuasa, penyakitnya semakin parah. Yang kedua, ada orang yang dengan berpuasa justru nanti sembuhnya semakin lama, pulihnya itu semakin lama. Maka boleh orang-orang yang punya penyakit tersebut untuk tidak melanjutkan puasanya, artinya di hari itu dia tidak berpuasa. Namun ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mengqadha puasa di bulan lain, gitu ya, di bulan lain. Baik, ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan musafir. Orang yang boleh mendapatkan keringanan, namun ada konsekuensinya adalah musafir. Orang yang berstatus sebagai musafir, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi Pak, kadang-kadang aturan terkait dengan keringanan dalam musafir ini banyak orang yang melanggarnya. Contoh, kita sebentar lagi ada tren mudik di akhir Ramadan. Jadi mudiknya masih di bulan Ramadan. Kita buat contoh, ada orang tinggalnya di sini, lalu dia mau mudik ke Jawa Timur. Perjalanannya misalkan 14 jam. Gitu ya, 14 jam. Dia berangkat dari Bintaro jam 3 subuh. Kita asumsikan jam 3 subuh. Berarti nanti nyampe Jawa Timurnya 14 jam itu berarti jam 5. Lalu adzan maghribnya jam 6. Berarti masih ada 1 jam. Ada sebagian orang karena dia menganggap ketika sudah sampai di tempat tujuan dan dia punya kemudian dia makan dan minum di 1 jam terakhir tadi itu. Nah, ini secara aturan fikih belum tentu orang tersebut sebenarnya dibolehkan. Karena orang yang sudah sampai tujuan tadi itu status musafirnya sudah hilang. Dia bukan lagi musafir, orang sudah sampai. Karena status musafirnya sudah tidak ada, maka dia harusnya di siang Ramadan, siang itu maksudnya dari adzan subuh hingga adzan maghrib, itu puasa, kecuali ada uzurnya. Sekarang uzurnya apa? Musafir? Enggak. Sakit? Enggak juga. Nah, maka idealnya orang yang nyampe jam 5 sore tadi itu, ketika status musafirnya sudah hilang, dia tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum, kecuali nanti sudah adzan maghrib. Meskipun puasa 1 jamnya dia itu
tidak dianggap sebagai puasa. Karena nggak sah puasa kalau cuma dari jam 5 hingga jam 6 sore saja. Nah gitu ya. Nah banyak di kita karena menganggap, kan tadi saya sudah buka puasa di siang hari Ramadan itu, baru nyampe Jawa Tengah saya sudah makan dan minum. Dianggapnya dia ketika musafir boleh untuk makan dan minum, sampai rumahnya itu masih berstatus sebagai musafir, lalu dia makan dan minum. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau mudik nyampe rumah karena sudah tidak berstatus musafir, maka jangan lanjutkan makan minum. Di rumah kita harus imsak. Imsak dalam istilah fikih, bukan imsak dalam istilah tradisi kita. Istilah fikih itu imsak artinya menahan makan, menahan minum, menahan hubungan badan dan seterusnya. Imsak dalam istilah tradisi di Indonesia maknanya adalah 10 menit sebelum azan subuh. Nah, orang kalau sudah sampai tempat tujuan jam 5 sore tadi itu nggak ada uzur apa-apa, maka dia imsak, tidak makan, tidak minum selama 1 jam ke depan hingga azan maghrib. Ini terkait dengan musafir. Nah, kalau sempat ada musafir yang membatalkan puasanya, maka dia harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Pertanyaannya, lebih baik mana bagi musafir untuk berpuasa atau tidak berpuasa? Gitu ya. Ketika nanti kita mudik ke kampung halaman, kita berstatus sebagai musafir, lebih baik mana? Melanjutkan puasa atau tidak berpuasa? Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i itu dirinci. Kalau selama dia safar berstatus sebagai musafir masih mampu untuk berpuasa, afdhalnya bagi dia adalah berpuasa. Namun kalau ada orang ketika safar lalu fisiknya lemah, atau dia kebetulan yang nyupir, kalau dia berpuasa takut oleng nanti, nggak fokus atau menjalankan ketaatannya itu semakin dikit dan seterusnya, maka bagi dia afdholnya tidak puasa ketika sedang safar. Maka afdholiyah atau mana yang lebih baik ini tergantung pada keadaan. Ketika keadaannya memungkinkan untuk melanjutkan puasa, afdholnya tetap berpuasa, meskipun boleh untuk membatalkan puasanya. Ada orang yang kalau sedang safar itu dia lemes, padahal cuma duduk di mobil, di bis, di kereta dan seterusnya. Namun entah kenapa kalau sedang safar itu rasanya lemes kalau nggak makan, nggak minum. Nah, orang yang lemes ini tadi afdholnya adalah tidak berpuasa. Afdholnya tidak berpuasa, meskipun dibolehkan untuk tetap melanjutkan puasanya. Ini terkait dengan musafir. Lalu ada lagi kategori yang ketiga, orang yang mendapatkan keringanan namun ada konsekuensinya, yaitu kategori orang yang tidak mampu. Siapa itu? Orang-orang yang sudah lanjut usia. Orang lanjut usia, orang yang sudah sepuh, ketika Ramadan tidak mampu puasa, maka diperbolehkan. Ya. Terus apa konsekuensinya? Konsekuensinya tentunya bukan qadha, karena di waktu puasa aja dia nggak mampu puasa, apalagi di luar Ramadan, lebih nggak mampu lagi nanti orang-orang yang tua ini. Maka konsekuensi bagi orang-orang yang sudah lanjut usia tidak berpuasa Ramadan, konsekuensinya adalah membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Satu harinya adalah 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud setara dengan, sebagian ulama mengkonversikannya 675 gram makanan pokok. Itu makanan pokok. Maka 1 hari nggak puasa, 675 gram diberikan kepada fakir atau miskin. Hanya 2 orang ini. Tidak boleh diberikan kepada mu'allaf, tidak boleh diberikan kepada amil, tidak boleh diberikan kepada orang utang dan seterusnya dari penerima zakat yang lainnya, karena hanya ada 2 saja penerima fidyah, antara fakir atau miskin. Dan ketentuannya 1 fidyah untuk 1 orang, tidak boleh 1 fidyah untuk 2 orang, 3 orang dan lebih. Misal ada orang tua tidak puasa 30 hari. Jangan 1 hari aja, biar gampang contohnya.
Ada orang tua tidak puasa 1 hari, di hari keduanya dia meninggal dunia. Ini orang tua nih nggak mau puasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah 1 hari. Lah fidyahnya 1 hari seberat 1 mud tadi itu atau 675 gram beras kalau di kita itu hanya boleh diberikan kepada 1 orang fakir atau 1 orang miskin saja. Miskinnya ada 10, fidyahnya cuma 1 hari, maka hanya 1 di antara 10 ini yang boleh menerima fidyah. Tidak boleh 1 fidyah dibagi rata untuk 10 orang. Nah, 1 fidyah 1 orang. Namun banyak fidyah boleh untuk 1 orang. Misal ada orang tua di Ramadan 30 hari nggak puasa Ramadan, lalu dia bayar tuh 30 hari 30 mud. 30 mudnya ini diberikan kepada 1 orang saja, itu boleh. Diberikan kepada 2 orang boleh, 3 orang boleh, 30 orang boleh. Nah itu ya. Nah ini ketentuannya berarti 1 fidyah 1 orang. Tapi 1 orang mustahik boleh menerima banyak fidyah. Kalau sampai kejadian 1 fidyah untuk 2 orang, itu emang nggak punya hati orang yang ngasih. Sudah besaran 1 fidyahnya itu cuma 675 gram, nggak nyampe 1 kilo. Dibagi pula untuk 2 orang. Nah ini udah terlalu sedikit. Itu dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. 1 hari 1 mud setara dengan 675 gram beras. Orang lanjut usia. Yang kedua, orang yang dikatakan tidak mampu atau dikategorikan orang yang tidak mampu adalah mereka-mereka yang punya penyakit dan ada kemungkinan kecil untuk sembuh, atau penyakitnya ini mengharuskan dia untuk minum obat per 2 jam, per 3 jam, per 4 jam. Misalkan ada orang yang punya penyakit yang seperti itu, dan itu dia harus terus-terusan sampai akhir hayatnya dia, maka dikategorikan orang yang tidak mampu dan hukumnya sama dengan orang yang lanjut usia. Konsekuensinya adalah membayar fidyah. Semakin banyak dia tidak puasa, maka semakin banyak pula fidyahnya. Lalu yang ketiga, ada orang wanita hamil atau menyusui. Kalau di Ramadan ada wanita hamil atau wanita menyusui tidak berpuasa gara-gara hamilnya atau menyusui, konsekuensinya apa Pak? Qadha atau fidyah atau dua-duanya? Dirinci. Wanita hamil atau menyusui ketika tidak berpuasa Ramadan gara-gara khawatir terhadap dirinya karena sedang hamil, dia nggak kuat, lalu dia tidak berpuasa. Nah, orang yang semacam ini konsekuensinya adalah qadha puasa, tidak ada fidyahnya. Lalu ada tipikal yang kedua, wanita hamil menyusui tidak berpuasa Ramadan karena khawatir terhadap janin atau bayi yang sedang disusuinya. Kalau dia puasa, takutnya janinnya ini akan kekurangan gizi. Kalau dia berpuasa, khawatirnya bayinya akan kekurangan asupan ASI misalkan, atau gizi dari ASINya dan seterusnya. Maka wanita hamil menyusui ini memilih untuk tidak puasa gara-gara khawatir terhadap anaknya itu. Maka orang tersebut konsekuensinya adalah qadha plus fidyah. Qadhanya karena dia tidak puasa, fidyahnya karena dia membatalkan puasa gara-gara faktor anak, bukan gara-gara faktor dirinya sendiri. Nah itu maka dia qadha plus fidyah. Lalu ada orang ketiga, wanita hamil tidak puasa, wanita menyusui tidak puasa gara-gara khawatir terhadap dirinya sendiri dan bayinya. Nah, kalau tadi yang pertama khawatir terhadap dirinya, qadha konsekuensinya. Khawatir terhadap bayinya, qadha plus fidyah. Sekarang yang ketiga, dia khawatir terhadap dirinya dan juga kepada bayinya. Konsekuensinya apa? Qadha saja, fidyah saja, atau qadha plus fidyah? Jawabannya qadha saja. Loh, kok qadha saja? Kan ada kekhawatiran terhadap anak. Iya, memang ada kekhawatiran terhadap anak. Namun, ada faktor yang lebih menguatkan bahwa dia juga khawatir terhadap dirinya sendiri. Maka
karena dia ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, itu konsekuensinya cukup qadha saja bagi wanita hamil menyusui yang khawatir terhadap dirinya dan bayinya, tidak ada tambahan fidyahnya. Baik, yang keempat, satu lagi terkait dengan darurat. Orang ada beberapa kondisi dikategorikan sebagai keadaan darurat. Orang ketika menjalankan puasa, tiba-tiba dia itu kelaparan atau kehausan yang sangat parah. Kalau dia nggak makan, nggak minum, bisa pingsan atau bahkan bisa mati. Kalau sampai ada orang seperti itu, maka dia harus membatalkan puasanya. Atau yang kedua, orang yang dipaksa untuk tidak puasa. Orang yang dipaksa untuk tidak puasa oleh atasannya, oleh tuannya, oleh bosnya, maka orang tersebut dibolehkan untuk tidak puasa karena dikategorikan sebagai keadaan darurat. Kalau dia tetap berpuasa, nanti dipecat sama bosnya. Misal ada bos mengatakan, kamu kalau puasa ada kemungkinan nanti produk-produknya nggak laku atau perusahaan kita akan anjlok. Makanya saya larang bagi pegawai semuanya untuk berpuasa selama Ramadan. Nah, itu dari bosnya. Di satu sisi ada satu larangan, di sisi lain dia kalau dipecat, dia nggak tahu ini nanti untuk menghidupi keluarganya, menafkahi keluarganya dari mana. Maka orang yang seperti ini boleh untuk tidak puasa gara-gara dia terpaksa. Siapa yang maksa? Bosnya untuk tidak puasa. Nah, hal yang semacam ini dikategorikan yang darurat. Yang ketiga, pekerja berat seperti kuli bangunan atau pekerja-pekerja berat yang lainnya. Mereka-mereka itu juga dikategorikan darurat. Boleh untuk membatalkan puasanya di siang hari ketika sudah tidak kuat. Artinya ada pekerja berat, orang lapar haus, orang yang terpaksa, itu bukan dari awal sudah tidak puasa. Namun ketika terpaksa, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat tadi itu, barulah dia dibolehkan. Ketika daruratnya itu adanya di siang hari, maka di siang hari itu dia boleh tidak puasa. Di pagi hari tetap puasa. Maka ulama memberikan batasannya, bagi orang-orang dalam keadaan darurat ini, dia diharuskan untuk berniat puasa di malam harinya. Yang kedua, mulai buka puasanya itu saat mendapatkan kondisi daruratnya. Yang ketiga, kalau misalkan di siang hari itu daruratnya ada, di sore hari jam 3 sore misalkan daruratnya sudah hilang, maka saat itu dia imsak, tidak makan, tidak minum, karena untuk menghormati Ramadan. Ramadan itu salah satu bentuk penghormatan kita terhadap Ramadan. Di waktu-waktu puasa kita tidak makan, tidak minum, kecuali dalam keadaan tertentu. Nah, ini terkait dengan keadaan darurat. Dan untuk keadaan darurat ini konsekuensinya adalah qadha. Orang kalau sempat kuli bangunan misalkan, sempat tidak berpuasa selama 7 hari, maka konsekuensinya adalah qadha 7 hari, bukan fidyah. Ada sekarang pemahaman yang entah dari mana itu, dia sehari-harinya kuli bangunan, lalu harusnya konsekuensinya adalah qadha puasa, dan dia sebenarnya mampu untuk mengqadhanya di luar Ramadan, namun dia memilih untuk bayar fidyah saja. Nah, ini nggak benar, karena orang kalau nggak puasa Ramadan, ya konsekuensinya qadha. Fidyah itu alternatif terakhir ketika menjalankan qadha pun nggak mampu, barulah fidyah begitu. Namun ada orang cari jalan pintasnya, qadha sebenarnya mampu, tapi dia nggak mau, milih fidyah saja karena itu ringan bagi dia. Nah, ini nggak bisa, karena konsekuensi dasarnya dari tidak puasa di Ramadan adalah qadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan tentunya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan materi kita, keringanan-keringanan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ditambahi, dikurangi, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Ada?
sebelum pada saat Ramadan atau setelahnya? Bayar fidyahnya kapan? Iya, itu waktu bayar fidyah yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya fidyah itu misalnya dititipkan misalnya di masjid ini dititipkan fidyah. Nah, berkaitan dengan waktu tadi, apakah itu mesti segera dilaksanakan atau menunggu dulu? Karena kalau misalnya tetap di Ramadan, ya itu kita bisa teman-teman bisa ngitung ini mesti segera atau tidak, prioritas atau tidak. Ya. Sedikit saja nih Pak, terima kasih. Kapan membayar fidyah? Bayar fidyah itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kecepatan. Dalam artian gini, misalkan ada orang tua hari ini tidak puasa karena lanjut usia, maka dia tidak boleh bayar fidyah hari ini dibayarkannya semalam atau kemarin. Itu nggak bisa, karena kewajiban dia bayar fidyah itu bukan kemarin. Kan harusnya hari ini Ramadan kewajibannya puasa, kalau nggak mampu puasa fidyah gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ta'jilul fidyah, tidak boleh membayarkan fidyah sebelum waktunya, waktu wajibnya. Berarti kalau hari ini bayarnya ya hari ini, paling cepat itu hari ini setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar baru dia boleh untuk bayar fidyah gara-gara dia tidak puasa. Untuk orang yang sepuh, karena nanti ada beberapa kondisi, sama-sama bayar fidyah, yang satu itu waktunya terbatas, yang satu waktunya luas. Nah, kita pakai yang terbatas dulu, diantaranya adalah orang yang sepuh ini. Bayar fidyahnya paling cepat di hari dia tidak puasa, setelah terbit fajar. Orang yang hari ini nggak puasa, bayar fidyahnya tidak boleh kemarin. Maka kalau ada orang rapel dari awal Ramadan sudah bayar 30 fidyah untuk puasa 1 Ramadan ke depan itu nggak sah. Karena puasanya belum nyampe, waktu kewajibannya belum nyampe kepada dia, tapi dia sudah bayar fidyah duluan, itu nggak bisa. Itu dalam mazhab kita. Maka paling cepat ya di hari dia nggak puasa. Endingnya kapan? Endingnya seperti zakat fitr, sebelum sholat Id, gitu ya. Sebelum sholat Id itu dia bayar fidyah. Ini untuk bayarnya. Bagi penerima atau pengelola panitia, bagi panitia yang menerima fidyah, apakah harus disalurkan di hari itu juga atau tidak? Jawabannya tidak harus. Sama dengan zakat fitr, silahkan nanti. Jadi hari ini ada yang bayar fidyah, oke, ditampung dulu. Nanti penyerahannya ketika di akhir Ramadan, silahkan. Atau di hari ini ada orang bayar fidyah, langsung diserahkan juga boleh. Namun yang perlu diperhatikan, harus dipastikan penerima fidyah ini fakir atau miskin saja. Beberapa kasus banyak di kita itu fidyah dicampur dengan zakat. Zakat penerimanya mustahiknya ada 8 golongan, sedangkan fidyah cuma 2. Namun tidak sedikit yang mencampurkan itu, karena sama-sama merasa ini dalam bentuk beras, dicampurkan, akhirnya ya sudah, ketika pembagian fidyah ini bisa jadi diterima oleh orang-orang yang bukan fakir, bukan miskin, tapi diterima oleh amil, diterima oleh gharib gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini maka perlu dirinci nanti. Panitia perlu membuat catatan khusus, ini fidyah, berarti penerimanya hanya orang-orang yang fakir atau miskin saja. Jangan sampai nanti fidyah tapi tidak dijalankan sebagaimana aturannya. Ini nanti panitianya yang keliru. Ya, kurang lebihnya itu yang waktu terbatas. Kalau untuk bayar fidyah tapi waktunya meluas, seperti misalkan orang yang punya utang Ramadan tapi belum sempat untuk membayarkannya sampai lewat Ramadan berikutnya, itu kan terkena fidyah. Ya, betul ya. Ada orang sakit di Ramadan ini selama 7 hari, akhirnya dia nggak puasa, maka konsekuensinya adalah mengqadha puasanya hingga sebelum masuk Ramadan tahun depan, kan gitu. Namun ternyata ada orang sampai Ramadan berikutnya
dia itu belum sempat untuk membayarkan qadhanya. Padahal selama 11 bulan dia mampu untuk membayar itu 7 hari. Tapi dia sengaja melewatkannya, tidak membayarkannya. Nah, maka orang ini terkena fidyah juga 7 hari. Maka kewajibannya nambah, bukan hanya qadha 7 hari, tapi juga ada fidyah selama 7 hari. Nah, orang yang seperti ini fidyahnya tidak harus menunggu hingga Ramadan, tidak harus menunggu hingga akhir Ramadan, enggak. Saat itu di bulan Syawal dia bayar, silahkan. Di bulan Sya'ban nanti dia bayar, silahkan. Karena kewajiban dia bayar fidyah itu bukan karena dia tidak puasa di bulan Ramadannya, tapi dia karena melewatkan mengqadha puasa hingga berlalu 1 tahun. Nah, gitu ya. Fidyah ini ada macam-macamnya, ada beberapa ketentuan detailnya. Tapi yang jelas bagi orang yang puasa, orang yang sakit parah dan tidak bisa berpuasa maupun mengqadha puasanya, orang yang semacam ini fidyahnya sama seperti zakat fitr sebelum sholat Idul Fitr, sholat Id gitu ya, sebelum sholat Id. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita membayar zakat jadi salatu aslatnya kan gharimin. Jadi kita ada menghutangkan orang yang memang dia itu masuklah. Mungkin kalau dia bekerja sih tetap dia bisa bekerja, tapi untuk membayar hutang itu kan nggak kebayar-bayar. Jadi bisakah zakat itu ditunaikannya itu dengan membebaskan hutangnya si gharim itu? Makasih banyak. Ya, orang yang punya hutang itu dikategorikan mustahik zakat. Tapi hutang dalam bentuk apa? Enggak semua hutang itu termasuk mustahik zakat. Kalau semua hutang termasuk mustahik zakat, enak orang yang sudah kaya-kaya itu. Karena tren di kita tidak dikatakan kaya kalau hutangnya nggak banyak. Contohnya apa? Orang kaya di kita sekarang ini punya rumah nggak cukup 1, bisa jadi rumahnya 2, 3. 1 di Bintaro, 1 di Pondok Indah, 1 di mana lagi. Tapi yang di Pondok Indah, yang di Bintaro itu statusnya masih nyicil, belum lunas. Pertanyaannya, orang kaya itu punya utang nggak? Punya, yaitu nyicil itu kan karena dia utang. Nah, apakah orang kaya semacam ini termasuk mustahik zakat? Karena dia orang punya utang? Jawabannya enggak. Maka orang utang semacam apa yang diperbolehkan dia masuk dalam kategori mustahik zakat? Tentunya hutang-hutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ada orang nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan makannya atau kebutuhan sandang pangannya gitu ya, maka ini termasuk gharib yang berhak untuk mendapatkan bantuan zakat. Seberapanya tidak ada batasan tertentu, namun lebih utamanya sebanyak dia punya hutang itulah yang dibayarkan. Maka kalau ada orang dia itu punya terlilit hutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pokok senilai 1 juta, maka sebisa mungkin orang itu dialokasikan oleh panitia, orang ini dikasih 1 juta supaya hutangnya lunas. Nah, untuk melunasi hutangnya itu bisa pakai zakat. Tapi apakah harus? Tidak. Misalkan diberikan 100.000, ya nggak apa-apa, karena orang yang punya hutang tadi itu termasuk mustahik zakat yang boleh menerima uang zakat. Sebagaimana orang fakir miskin. Orang fakir miskin itu penerima zakat, namun tidak dikasih rincian harus sekian, enggak. Misalkan orang miskin dikasih 1 juta, di sini satu orang miskin 1 juta, tapi nanti satu orang miskin yang lainnya 2 juta, boleh atau tidak? Sama-sama miskin, nerimanya beda. Jawabannya boleh.
Gitu ya, boleh, karena tidak ada patokan khusus harus berapa nominalnya. Yang jelas miskin, fakir, orang berhutang itu termasuk penerima zakat. Besarannya tergantung nanti orang yang mau memberi berapa. Kalau dikolektifkan dalam kepanitiaan, ya nanti panitia tinggal menghitung ini terkumpulnya berapa. Utamakan fakir miskin yang lebih banyak daripada amil, daripada mu'alaf gitu ya, mu'alaf, lalu daripada ibnu sabil, fisabilillah, itu paling banyak ya fakir dan miskin, paling banyak. Nah itu harus ada hitung-hitungannya, meskipun tidak harus, tapi lebih utama fakir miskin, karena mereka yang paling membutuhkan, ya wallahu a'lam bishawab. Memang dia lagi keadaan susah, jadi dia tadinya tuh sebagai berniat untuk membayar utang kalau dia bisa, tapi belum juga. Nah, pertanyaannya tuh, bolehkah kita membayar zakat itu karena melihat situasi dia tuh dalam keadaan miskin, kebetulan juga saudara misalnya gitu. Cara membayar saya itu dengan membebaskan hutangnya dia, dan kita menganggap bahwa zakat saya dialokasikan dengan cara membebaskan hutang. Berarti kasusnya dua orang, yang satu dia orang kaya yang terkena kewajiban bayar zakat, yang satu dia yang berhutang kepada orang yang pertama tadi. Iya. Gini, orang yang punya hutang ini sebenarnya tidak harus menunggu zakat dari orang pertama. Maksudnya gini, orang yang menghutangi itu boleh membebaskan hutangnya dengan zakatnya dia. Dia harusnya zakat 1 juta. Pas kebetulan salah satu mustahiknya itu adalah orang yang punya hutang kepada orang pertama tadi, gitu kan? Maka si orang pertama mengatakan, kamu kan punya hutang 1 juta nih. Lalu saya juga ada kewajiban 1 juta. Nah, ibaratnya itu zakat saya berikan kepada kamu, tapi kamu berikan kepada saya 1 jutanya untuk melunasi hutang-hutangmu, itu boleh membebaskan. Tapi apakah harus dengan cara itu? Tidak harus. Karena untuk membebaskan hutang orang yang berhutang kepada kita, tidak harus menunggu momen berzakat. Kita bukan muzaki atau belum waktunya untuk bayar zakat. Ada orang punya hutang kepada kita 1 juta. Tiba-tiba kita mengatakan, udahlah, saya bebaskan saja hutangnya, saya putihkan. Itu malah lebih bagus. Karena kita membebaskan hutang dari orang-orang yang berhutang. Kalau yang pertama tadi, membebaskannya dengan kita juga tergugurkan kewajiban zakatnya. Boleh, karena dia mustahik, kita bayar kepada dia nanti kembalikan kepada kita. Jadi seakan-akan yaitu membebaskan. Tapi lebih baik lagi, tidak harus membentuk zakat. Jadi tiba-tiba udah dilunasin aja, diputihkan saja, itu lebih baik. Jadi dari sisi orang yang menghutangi itu afdolnya adalah membebaskan hutangnya. Dari sisi orang yang berhutang, jangan kemudian dia ngarep, ini saya hutang kepada Bapak A karena dia terkenal dermawan, suka membebaskan hutang. Kalau dia sengaja tuh hutang, berharap nanti diputihkan juga. Ternyata kok nggak diputih-putihin, sampai Ramadan nggak putih-putih juga. Nah, nggak bisa dia berharap seperti itu. Orang yang berhutang itu niatnya dia harus membayarkan hutangnya sampai dalam batasan tertentu. Karena di dalam Al-Quran, satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu membahas tentang hutang piutang, gitu ya. Itu ada aturannya. Kalau orang mau hutang berhutang, tuliskan sampai kapan nanti hutangnya ini, kapan dia mau bayar, besarannya berapa, itu ditulis supaya tidak terjadi kesalahan nanti, salah paham di antara dua pihak itu. Maka lebih baik ditulis. Nah ini maka orang yang berhutang harus meniatkan dirinya, saya karena punya hutang maka saya akan membayarkan hutang saya. Bukan berharap saya berhutang kepada A, mudah-mudahan dibebaskan hutangnya. Mental kita di ini
Kita berhutang, berharapnya dibebaskan. Siap berhutang, siap melunasi hutangnya. Bukan siap berhutang, siap dibebaskan hutangnya. Kalau dibebaskan hutangnya, semua orang siap. Mau kaya, mau miskin, kalau punya hutang, tadi punya rumah di Pondok Indah, masih kredit, lalu dia berharap mudah-mudahan ada yang melunasin. Ya siapa yang gak pengen? Semua orang pasti pengen. Tapi bukan itu. Dalam Islam kalau punya hutang maka harus siap untuk membayarkan. Urusan nanti di akhir-akhir ternyata dibebaskan hutangnya, diputihkan, ya bersyukur. Ya alhamdulillah gitu ya. Karena diputihkan oleh si engku hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terakhir satu lagi itu ada yang udah. Ustaz, nanya lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaan fidyah oleh panitia atau oleh masjid, itu kira-kira sampai kapan? Apakah memang setelah dapat fidyah kemudian dikelola oleh panitia tanpa batas waktu lah, artinya diatur untuk parkir dan untuk miskin yang mana selama belum sampai dengan Ramadan berikutnya. Dan yang kedua, nanya lebih lanjut berkaitan dengan utang piutang tadi. Tentunya misalnya ada satu dana utang sebesar 100 juta. Nah pada dasarnya dana yang dihutangkan atau dipinjamkan ke orang lain ini kan masih milik orang yang menghutangkan. Nah ini kewajiban zakatnya siapa? Terima kasih. Ya, yang pertama kapan panitia masjid yang menerima fidyah membayarkan fidyahnya kan? Diberikan kepada fakir miskin kapan? Tadi sebelum sholat id itu fidyah sudah tertunaikan. Maka sama dengan pelaksanaan zakat fitr. Kalau sampai ada masjid yang mau menerima penyerahan zakat fitr, maka ya sama. Batasannya itu adalah sebelum sholat id, semua beras-beras atau yang berbentuk uang sudah disalurkan kepada mustahik-mustahiknya. Yang kedua terkait dengan hutang. Orang hutang 100 juta dengan asumsi nisab zakat itu, zakat uang tidak sampai 100 juta. Tapi sekarang kayaknya lebih dari 100 juta Pak. Kita ambil 200 juta aja. 200 juta itu secara nominal sudah di atas nisab. Karena nisabnya kita asumsikan 100 juta. Nisabnya 100 juta, hutangnya 200 juta. Lalu hutangnya ini selama 1 tahun. Nah, kewajiban bayar hutang ini kepada orang yang berhutang 200 juta atau kepada orang yang memberikan pinjamannya di hutangnya tadi itu. Jawabannya, orang yang berhutang dia tidak dikenai kewajiban untuk bayar zakat meskipun ada uang 200 juta di tangannya, karena itu sebenarnya bukan miliknya penuh. Sedangkan syarat zakat diantaranya adalah harus milik penuh uangnya. Berarti kepada siapa? Apakah kepada orang yang meminjamkannya itu? Jawabannya belum tentu juga. Kalau uang 200 juta bisa kembali ke tangannya, maka ada kewajiban bayar zakat. Namun ketika uang ini masih di tangan orang lain yang dia pinjamkan, itu uang memang sebenarnya milik dia, gitu kan? Tapi ada di tangan orang lain, maka saat itu bukan dianggap milik penuh juga. Nanti kalau uangnya sudah kembali, baru ditunaikan zakatnya 200 juta, 2,5% dari 200 juta itu berapa? Itu yang dibayarkan zakatnya. Itu. Jadi di antara membayar zakat mal itu adalah milik penuh. Yang kedua nisab, yang ketiga haul. Nah, milik penuh itu yang secara hak itu adalah milik kita, lalu barangnya juga ada di kita. Kalau barangnya ada di orang lain, maka tidak dianggap sebagai milik penuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita cukupkan dengan pertanyaan 3 ini. Mudah-mudahan waktu kita yang kita habiskan dalam kajian pagi ini penuh dengan keberkahan dan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari majelis ilmu pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.